Halo guys, nama gue Staff dari Staff Tech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Di video kali ini kita bakal unboxing dan juga short review HP yang legendaris banget dan harganya juga lumayan tahan, even di tahun 2024 sekalipun. Yaitu Xiaomi Pocophone F1. Yap, buat yang ingat ini HP pertama Xiaomi untuk menggebrak pasar flagship budget atau budget flagship killer atau flagship killer lah dulu namanya. Kan dulu kan belum ada budget flagship ya. 2018 tuh masih flagship killer. Ini HP pertama dia di subdivisi yang namanya Pocophone dan sekarang berubah jadi Poco aja kalau misalnya kalian nggak tahu historinya seperti itu. Dan ini juga HP yang pernah gue jadiin HP utama dulu pas 2018 lalu. Jadi sekarang bagaimana untuk harganya? Kita bahas dulu untuk harga dan infonya. Untuk harga sendiri, kalian bisa beli Poco F1. Ini gue beli yang kondisinya full set. Baterainya udah diganti, wajar banget. Pakai baterai yang lumayan bagus, Raki Panda. Dan ini tuh varian 6GB RAM, internal storage sebesar 128GB. Gue dapet di 1,6 juta. Itu kondisinya masih berfungsi semua, jadi ya lumayan oke ya. Tahun lalu kan gue dapet di 1,4 yang batangan dan masih 64GB. Sekarang harganya udah lumayan turun lah ya, 230.000, tapi masih cukup mahal untuk HP yang setua ini. Dan sambil kita buka boxnya, kita bahas untuk speknya aja dengan simple. Speknya sendiri dia pakai chipset Snapdragon 845 yang masih oke banget menurut gue untuk HP mid-range. Terus dia punya layar 6,18 inci yang zaman dulu kayak besar, sekarang layar tersebut lebih ke compact. IPS LCD dan yang pastinya ini masih 60 Hz ya. Terus dia itu masih pakai USB Type-C 2.0, wajar sekali. Dan juga dia punya baterai yang biasa aja, hanya 4000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Dan yang bikin sayang banget di HP ini nggak ada NFC juga. Karena dulu kan pas pertama kali HP ini rilis ya, kalau misalnya kalian ingat, HP ini tuh benar-benar untuk full performance flagship killer. Dulu ini HP benar-benar bikin market hancur banget ya. Dan kita omongin sedikit nostalgia juga ya guys. Kalian ingat gak dulu? Ada perbedaan, nggak tahu rumor, nggak tahu apa, gue inget dulu ada perbedaan antara yang varian 128GB sama yang 64GB. Banyak yang bilang kalau yang 64GB tuh katanya layarnya tuh lebih nggak sensitif, lebih banyak multitask issue dibanding sama yang 128GB. Terus Poco F1 seperti biasa punya masalah multitouch issue, kalau ngetik keyboard tuh bagian QMAP-nya nge-lag dari Poco F1 semua tuh kalau misalkan ingat. Dan ya banyak banget ya hal-hal nostalgianya. Yang paling nomor satu sih yang bikin gue suka banget sama Poco F1 ini dari performance-nya. Performance Poco F1 tuh bener-bener unrivaled dulu. Zaman dulu tuh bener-bener super unrivaled, ya bener-bener gak ada yang bisa ngalahin. Oh ini sebenarnya ngasih casing tambahan juga. Lumayan clean ya, cukup bagus. Anyway, balik lagi ke story yang tadi gue mau cerita. Zaman dulu Poco F1 ini tuh bener-bener legend banget karena performance-nya yang insane di harganya. Gak cuma itu juga, dikasih adapter. Gak cuma itu juga, Poco F1 juga ini bener-bener punya cooling yang bagus banget pada zamannya. Karena dia kan pakai liquid cooling ya kalau nggak salah. Sekarang coolingnya nggak sebagus kayak HP zaman sekarang, tapi menurut gue ini HP yang pastinya masih lebih bagus untuk main game daripada kayak Xiaomi Mi 8 lah. Even dibanding sama HP-HP mid-range zaman sekarang, atau HP entry-level di harga 1 jutaan sih, HP ini menurut gue masih sangat sedap sekali ya. Alasannya, ini gue ngerti kenapa alasan HP ini gak turun-turun harganya, karena di harga 1,6 jutaan gitu, ini HP masih sangat besar banget value-nya. Nanti untuk reviewnya kita bakal review yang pastinya kita bandingin dikit sama HP zaman sekarang untuk kualitas foto dan gaming, nanti gue bakal bahas juga gimana. Dan setelah itu kita bakal tes full gaming test ya. Yap, kita bakal ultimate gaming test, kita bakal coba sekitar 5 game berat. Dan kita bakal lihat apakah HP ini masih bisa bertahan. Stay tune ya, stay tune. Anyway, ini dia boxnya. Seperti biasa, si sellernya tuh benar-benar apik ya. Jadi, gue beli tuh karena sellernya dia ini pakai HP ini bukan untuk HP utama, bukan untuk HP kedua juga. Dia pakai ini tuh untuk HP Android Auto di mobil. Jadi, kenapa ini kondisinya masih awet dan baterainya aja yang udah lumayan rusak, jadi sama dia diganti pakai Raki Panda. Bisa kita lihat, boxnya masih mulus ya, jarang-jarang loh. HP setua ini boxnya masih mulus banget, lihat. Masih ada plastik bawaannya, garansi TAM, X resmi yang pasti, dan dia tuh nggak ada bocor sama sekali ya, masih bagus banget. Di sini bisa kita lihat, nah ini nih maksud gue, tuh sistem liquid cooling, inget banget ini dulu bener-bener penggebrak inovasi di harga 6 jutaan ya kalau nggak salah dulunya HP harganya.
yang insane banget. Gue inget dulu main Honkai Impact di HP ini nggak panas-panas. Pretty nice. Kita langsung buka ya, daripada lama-kelamaan bengong liatin box. Nah, gini dia untuk isinya. Kita lihat apakah, ini gue hoki banget, sellernya bener-bener apik ya. Sampai ini pun masih ada loh, stiker bawaannya pun masih ada. Aduh, sorry guys, kalau misalnya ini videonya lama, gue nostalgia banget. Karena ini HP Android pertama gue setelah lama pakai iOS. Dulu gue pakai iPhone 8 dan gue pindah ke Android itu pakai Poco F1 dan gue merasa keren banget. Karena kan ini HP murah, terus desainnya mirip sama iPhone X. Yang zaman dulu tuh HP bezel masih langka, jadi insane banget. Memang bezelnya tebal tapi ya pretty insane. Di sini ada kabel juga ya. Dia ngasih kabel. Kelihatan nggak sih? Susah banget ngebukanya. Ya, tuh kelihatan tuh. Ada kabel ya. Kabel ini kabel apa ya? Kita lihat. Ini kabel tambahan, bukan kabel dari Xiaomi yang pastinya. Type-C to Type-C. Gak tau gue merek apa ini. Tapi pasti ini bukan kabel bawaan Xiaomi. Wajar banget karena gue nggak bisa ngebayangin kabel bawaan Xiaomi udah seburik apa. Kita keluarin aja HP-nya. Oke, seperti ini. Stikernya pun masih ada dong. Nggak pernah dilepas. Dan ini chargernya juga pastinya bukan ori ya. Ini charger Xiaomi. Gak tahu dari Xiaomi apa, tapi ini bukan ori yang pastinya. Bukan dari bawaannya, semua ini bukan dari bawaannya. Ya bisa kita lihat, gak cocok lagi ya. Lihat nih. Ini USB-A, ini Type-C to Type-C. Tapi wajar kok, saya cuma bilang ini full set box, jadi dia nambahin kabel tambahan juga buat kita, udah pretty nice. Semua segitu aja di boxnya, kita tutup aja ya. Kita fokusin ke HP-nya. Jadi gue beresin di setelah record aja, taruh sini. Nah, ini dia HP-nya. Penjualnya bilang, bekas pemakaian banyak bercak belakang, wajar banget karena ini build plastik, jadi memang belakangnya banyak lecet. Ini yang warna space gray. Gue kalau nggak salah dulu punyanya warna biru, bukan warna gray. Jadi ya ini lumayan new ya di gue. Sampai sekarang gue masih suka format Poco kayak gini ya. Walaupun kelihatan jadul, tapi gue suka kamera bumpnya kecil dan dia itu simple dan elegan. Di sini ada fingerprint sensor dan di sini ada dua kamera, 12 megapiksel dan 5 megapiksel depth sensor. Yang bikin keren ini kamera belakangnya pun dia udah bisa ngedekor sampai 4K 60, tapi electronic image stabilization hanya di 1080p 30 fps. Untuk kamera depan dia 20 megapiksel tapi video recording juga hanya bisa di 1080p 30 fps. Jadi ya, zaman dulu pun ini yang bikin keren tuh dia spek recordingnya aja udah flagship dan ini kondisinya nyala. Kayaknya lupa dimatiin sama orang ya. It's okay. Dan untuk fisiknya memang dia bekas pemakaian banget, wajar sekali. Tapi sih ini bekas pemakaian normal ya. Gue nggak ngeliat ada kayak scratch atau bekas jatuh gitu sih. Ini kelihatannya bagus loh. Yap. Kalau misal ini bukan plastik pasti masih mint banget kondisinya. Walaupun dia hybrid tapi bisa dua SIM pastinya atau satu SIM dan satu micro SD. Selanjutnya untuk bagian bawah di sini ada speaker yang udah dual speaker, tapi gue inget banget dulu speaker yang di Earpiece 1 benar-benar kecil banget suaranya, super mini. Tadi kita tes lagi di gimana di first impression gue bakal bahas. USB Type-C, mikrofon, dan di sini bisa kita lihat. Gue inget banget juga nih, kalau misalkan kalian subscriber lama pasti inget ya gue pernah ngetes. Di sini ada Face ID-an. Gak sebagus Face ID, tapi gak sejelek kamera Face ID yang Android zaman sekarang. Jadi dia ini pakai infrared ya, yang artinya walaupun memang gak secure Face ID, tapi kalian bisa pakai Face ID di Poco F1 dalam kondisi gelap sekalipun dia bisa nge-scan. Itu dulu yang bikin keren ya. Jadi kayak ala-ala iPhone lah. iPhone on a budget. Gue inget banget dulu. Dan ini HP-nya udah nyala. Gue udah masukin SIM. Bisa kelihatan nih. Kita full brightness-in aja ya. Nah, auto brightness matiin. Dan kata sellernya pun dia bilang dia nggak pernah oprak-aprik HP-nya dan dia nggak pernah nge-install custom ROM. Jadi ini masih bawaan. Yang artinya maksimum Android versinya sampai Android 10 MIUI 12. Kita lihat apakah itu benar. Dan yap, benar sekali Android 12. MIUI 12, Android 10. Ini sudah berhenti ya. Terakhir di 2020, akhir Desember. Awal Desember, sorry. Jadi udah cukup lama ya update-nya, 4 tahun yang lalu. Ya 3 tahun lah, 3 tahunan. Kita matiin dulu dark mode-nya karena gue penasaran layar putihnya bagaimana. Kata selera sih layar putihnya bagus, belum ada white spot karena ini kan IPS. Dan memang benar sih. Gue nggak ngeliat ada white spot sama sekali. Masih oke banget. Nah ini yang maksud gue kenapa ini dulu kayak HP iPhone ya. Notch-nya ini sebesar iPhone, tapi memang yang nggak kayak iPhone tuh dia
dagunya lumayan tebal, kayak dagu-dagu HP entry level zaman sekarang. But it's okay. Even zaman sekarang sekalipun ya, gue bisa bilang Snapdragon 845 tuh benar-benar tahan banget ya. Itu sih yang bikin gue surprise. Kayak ini tadi gue buka aplikasi setting, that's pretty quick, buka Play Store, look at that. Ini sama salahnya pasti kelihatan animasinya dibikin 0,5 biar kerasa cepat, tapi even tanpa itu sekalipun, ini kerasanya snappy. Lo buka kamera, look at that. Gue ngerti kenapa orang masih nyari HP ini di harga 1 jutaan ya. Karena performance-nya masih oke banget, dan jauh lebih baik yang pastinya dari performance, video quality, build quality, gaming, speaker daripada kayak HP 1 jutaan mungkin kayak Itel P55, Redmi 13C yang harganya mirip kayak ini, masih lebih bagus ini semuanya. Jadi ya, ini menarik banget nih. Kalau misal kalian bisa dapat HP ini dari toko gue, you are very lucky man. Karena ini yang gue dapetin kondisinya sangat oke. Pertama kita enter dulu fingerprintnya, kita tes untuk fingerprintnya. Password and security. Oh ya, HP ini nggak support 5G ya, buat yang penasaran, HP ini support 5G, ini nggak support. Jadi don't even think about it. 5G itu baru support di 855, dan 855-nya pun yang late ya, bukannya awal-awal. Ya, passwordnya tanggal lahir gua lah. Oke. Ya. Nah, fingerprintnya di sini, dan ini yang gue suka sama fingerprint Poco F1 ya. Dia tuh bener-bener kerasa banget kalau ini tuh fingerprint gitu. Kayak dia tuh bener-bener ada penempatannya, kayak ada pedestalnya gitu loh. Jadi kerasa kayak, oh, gue mencet fingerprint. Enak. Kita langsung tes aja untuk unlock-nya. 1, 2, 3, keblam. Gak yang paling cepat, gak kayak Xiaomi zaman sekarang yang bisa kita lihat, butuh sedikit mikir. Tapi overall, ini sangat enak banget, dan gue suka fingerprint di belakangnya, kerasa sangat ergonomik. Dan tadi kita sempat gelap sedikit, kelihatan ada scratch ya di sini. Nah, itu kelihatan kan di sini? Ada scratch, tapi itu wajar banget, dan gue seneng kalau ngelihat HP second ada scratch, karena ini berarti layarnya nggak pernah diganti. Headphone jack ada di belakang, dan kalau misal kita buka YouTube misal, kita dengerin speakernya bagaimana ini. Kucing! Kita coba dengerin video siapa ya kira-kira? Vanos Gaming. Oh iya, tadi gue coba ngetik keyboard, sebelum kita cek speakernya, haptiknya guys. Haptiknya ini gue inget dulu dia haptiknya gak yang terbaik, tapi sangat strong, dan sampai sekarang pun ini masih sama. Ini suaranya suara murahan ya, bes-bes murahan, haptiknya nothing special. Gak kayak Xiaomi zaman sekarang yang HP 2 jutaan aja udah bagus haptiknya. Ini masih murah, tapi ini strong banget loh. Kayak seluruh HP-nya ngegetar kayak gempa. Kalau gue sih kurang suka kayak gini ya. Mendingan haptik kecil tapi bulat daripada kenceng banget tapi murahan kayak gini. Tapi it's okay. Kita balik lagi, kita lihat video Vanos aja. Vanos Gaming, buat yang tahu Vanos, kalian pasti umurnya setua gue. 20 tahun ke atas. Ngapain anak? Dia nggak ada Dolby Atmos juga guys ya. Kita setting ke 1080p 60. Bukan 4040p. Oke. Lock rotation, matiin. Gyro nggak ada masalah. Dan speaker kita coba gedein. Yap, ini speaker yang di sininya memang udah agak sedikit cempreng suaranya. Jadi udah kayaknya ketutupan debu ya, jadi agak mengecil. Ini gue tutup yang sini nih. Kecil banget suaranya. Tapi ya gue inget dulu juga kecil banget kok, jadi ini ya nggak apa-apa lah. Untuk speaker main, dia masih bagus ya. Gue suka speaker Poco F1 tuh soalnya dia lumayan jernih dan balance. Masih bagus, dan dia bisa keras. Masih bagus banget. Dan kualitas layar Poco juga ini masih oke sih. Apalagi di harga sekarang 1 juta ya masih acceptable banget. Lihat, My Little Company ini si Vanos, kelihatan bagus ya. Warnanya oke, dan hitamnya juga cukup bagus. Untuk IPS, viewing angle juga cukup oke. Jadi udah cukup bagus. Sensitivitas bagaimana untuk ngetik ya, karena dulu kan ada isu. Kita coba tes lagi deh. Kita coba tes di... Nah, di sini deh, di YouTube lagi aja. Oh, udah nggak ada loh kayaknya ya. Tuh, udah nggak ada. Jadi ya di MIUI 12, Xiaomi nge-fix hal tersebut. Gue nggak tahu soalnya gue kan udah ganti HP sebelum dapat MIUI 12 si Poco F1. Jadi ya, udah nggak ada masalah hal tersebut. Very nice.
First impresi, gue suka banget sama compactnya. Gue bener-bener rindu HP 6,2, 6,1 inci ya. Ini 4 tahun yang lalu HP kayak gini termasuk besar, dan gue suka kayak gini, HP kayak gini. Dia lebih lebar ya, bisa kita lihat tuh lumayan lebar. Jadi nonton film enak dan masih kerasa compact. Gue jujur kurang suka sama tren HP sekarang yang panjang-panjang semua. Gue lebih suka lebar daripada panjang. Ya, itu mungkin kenapa aku beli iPhone. Kita langsung tes yang terakhir sambil menutup video ini, yaitu kameranya. Langsung kita tes. Kamera dia cuma main sebenarnya, dulu nggak bisa kan dari megapikselnya hanya depth sensor. Kita coba foto untuk nih, seperti biasa, Hidichuro. Gue bakal bandingin juga sama HP murah ya, kayak Redmi 13C atau HP-HP lainnya. Ini dia, kayak X2 juga banding itu. Nah, ini dia fotonya pakai main kamera, 1, 2, 3. Pretty good, dan ini kalau bisa kita foto scene SpongeBob, fokus lumayan cepat, bagus. Dan ini dia selfie-nya. Selfie lumayan oke ya, 20 megapiksel, lumayan oke walaupun exposure-nya not the best. Last but not least, untuk video recording, bisa kita lihat 4K 60 bro, jadi kalau misalkan pakai HP ini buat unboxing kayak gini ya, cukup oke. Kita langsung coba deh ya. Ini dia untuk videonya pakai Poco F1 4K 60 1, 2, 3. Nah, begini guys kualitasnya, kalian bisa nilai gimana kualitas mereka juga. Not the best yang pastinya. Kalau misalnya kita coba pull iPhone box kayak gini, ini pakai Studio Lamp ya. Cukup oke ya. Smooth, dan 4K itu yang gue suka, sangat detail. Dan yang pastinya ini, karena dia itu 60 fps sangat smooth, dan ini viewfindernya bisa nge-keep up dengan baik juga walaupun pakai chipset jadul. Kalau bisa kita lepas dan melihat sekitar komputer, cukup oke juga walaupun noise-nya banyak kelihatan, tapi cukup oke. Zoom ke keyboard, cukup bagus ya. Oke, kita balik lagi aja ke main kamera iPhone 14 Pro Max-nya. Let's go. Nah, begitu aja untuk video unboxing dan nostalgia dan short review-nya. Seperti biasa, minggu depan gue bakal full review HP ini, jadi stay tune-nya, kita bakal bandingin, gue bakal bahas gimana ke depannya, karena kan ini sekarang cuma basa-basi aja. Minggu depan lebih detail, dan minggu depannya lagi kalian bakal lihat HP ini full gaming performance dari Genshin, Honkai Star Rail, Tower of Fantasy, gue nggak tahu apakah orang masih main game tersebut, Proseka, Bandori, apapun kita bakal coba tes. PUBG juga ya buat para normie out there, kita bakal tes juga. Yap, video udah kelamaan, udah 18 menit nih, wow, oke. So ya, cuma segitu aja video unboxing dan nostalgia dan short review-nya. Kalau misalnya kalian suka format kayak gini, kita lebih banyak ngobrol, bisa komen di bawah, dan juga leave like. Thanks for watching. Kita ketemu minggu depan untuk video review si HP yang sangat nostalgia ini. Goodbye.